Selamat malam Bapak Syamsul Alam. Selamat malam. Kali ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan mengenai transisi ke energi terbarukan. Oke. Sebagai seorang ahli di bidang perminyakan, bagaimana pendapat Bapak sebagai orang yang biasa bekerja dengan bahan bakar minyak tentang renewable energy? Oke, terima kasih Dila. Jadi betul background saya di oil and gas, di perminyakan. Tapi seperti kita tahu bahwa industri perminyakan ini kan menghasilkan produk yang dianggap juga menghasilkan polusi juga. Jadi banyak produknya yang kurang ramah lingkungan. Sehingga seperti kita ketahui akibatnya sekarang juga ada global warming dan segala macam. Tentunya kami yang bekerja di industri perminyakan sangat mendukung adanya transisi penggunaan energi dari non renewable atau fossil energy ke energi yang renewable, terutama dari sisi kalau kita bicara skup Indonesia bahwa memang sumbernya ada dan yang pasti adalah itu ramah lingkungan. Nah, yang pertama ramah lingkungan. Ramah lingkungan saya kira penting karena kan ke depan kita juga memerlukan kehidupan yang lebih sehat untuk generasi-generasi berikutnya. Jadi transisi penggunaan fosil energi yang banyak polusinya kepada renewable energy yang lebih bersih dan ramah lingkungan, saya kira itu sangat bagus dan sangat diperlukan. Dan tentunya kami semua dari orang-orang yang bekerja di dunia perminyakan tetap sangat mendukung. Baik, lalu menurut Bapak apakah penting untuk beralih dari bahan bakar bensin ke renewable energy? Mungkin seperti penggunaan mobil hybrid, mobil elektrik, atau dan lain sebagainya. Sangat penting. Jadi sebetulnya kalau kita bicara renewable energy untuk keperluan transportasi, kemudian keperluan untuk power atau listrik, itu peran renewable energy itu sangat penting. Jadi misalnya mobil yang selama ini menggunakan diesel atau gasolin atau BBM ya dibilangnya, itu kalau kita mulai beralih kepada hybrid, kemudian beralih juga kepada electric car, itu sangat membantu penggunaan energi fosil dari segi bahan bakarnya. Nah, tentunya Indonesia kalau kita bicara skop nasional juga ya harus menyiapkan terutama infrastrukturnya. Kalau sumbernya sendiri Indonesia sangat banyak sebetulnya. Kita bicara mulai dari panas bumi atau geothermal itu ada. Kemudian kita tinggal di daerah tropis yang sumber mataharinya juga sangat banyak. Kemudian juga daerah-daerah kita banyak daerah pantai yang wind itu atau angin itu juga bisa dipakai untuk renewable. Dan juga tidak kalah yang mungkin sampai saat ini belum dieksplor adalah sumber energi dari arus laut. Itu juga bisa dilakukan. Jadi itu tadi kalau kita sebutkan masalah hybrid, electric car, itu penggunaan renewable energy untuk transportasi. Tapi juga renewable energy kan juga bisa dipakai untuk listrik di rumah tangga, listrik di industri, ataupun banyak hal yang semuanya menggunakan keperluan listrik dari bahan bakar renewable. Jadi sebenarnya potensi yang dimiliki Indonesia ini besar, namun masih banyak yang belum digarap lebih lanjut. Betul, karena memang kalau kita bicara renewable energy ini kan kita juga perlu infrastruktur. Karena begini, renewable energy memang ada keterbatasan sebetulnya. Kalau kita bicara renewable energy, entah itu dari matahari, geothermal, angin, itu semua ujungnya adalah produknya adalah listrik. Jadi listrik. Nah, kalau kita bicara untuk mobil kan kalau selama dipakai bensin itu bisa diganti dengan baterai menggunakan listrik. Tetapi yang kita perlu perhatikan adalah bahwa bodi mobil secara keseluruhan sendiri itu tidak bisa dibuat dari sumber renewable. Itu tetap harus dari energi fosil. Jadi memang harus bagaimana mengkombinasikan Indonesia ini tetap aktif di dalam renewable, tapi juga tanpa meninggalkan sumber yang non renewable atau fosil. Karena semua produk-produk petrochemical itu tetap harus dari fosil energi. Jadi
sumber di Indonesia untuk renewable cukup banyak. Perlu apa ya, campaign barangkali ke masyarakat, dan dari pemerintah harus ada infrastruktur. Misalnya kita menggunakan electrical car gitu. Orang mungkin banyak yang ingin tertarik, tapi problemnya mungkin sekarang charging, tempat-tempat untuk mengisi baterai. Kalau itu sudah banyak tersedia misalnya di tollway gitu, itu saya kira sangat membantu dan mengurangi polusi juga di negara kita. Jadi infrastruktur ini menjadi kunci utama ya Pak untuk membantu masyarakat ke transisi energi terbarukan. Saya kira itu salah satu kunci utama, karena kan orang barangkali sudah banyak menggunakan tapi hanya di kota-kota besar, misalnya di Jakarta gitu kan, itu sudah cukup banyak charging station gitu ya. Jadi itu digunakan, tapi pada saat orang itu mau misalnya dari Jakarta mau pergi ke Semarang atau pergi ke Jogja, itu kan yang jadi concern adalah infrastruktur untuk baterai chargingnya sepanjang tol barangkali, kemudian di kota-kota yang akan dituju. Dan ini yang perlu ada campaign. Dan setahu saya Pertamina bersama PLN juga mereka sudah mempunyai planning ya untuk mereka berkolaborasi menyiapkan itu semua. Baik, lalu selain itu bagaimana caranya untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap pentingnya beralih ke renewable energy ini? Melihat pengalaman Bapak yang pernah bekerja di Pertamina, menurut Bapak bagaimana Pertamina sebagai perusahaan berskala nasional ini mencari caranya untuk mensosialisasikan akan pentingnya informasi ini terhadap masyarakat? Bagaimana caranya agar masyarakat ini bisa lebih terbuka terhadap pentingnya transisi penggunaan energi itu terbarukan? Oke, ya saya udah pensiun dari Pertamina, tapi jadi pengalaman saya dulu bahwa Pertamina ini jangan lupa ya, Pertamina sudah melakukan kegiatan yang dibilang renewable energy sudah lama, yaitu panas bumi, geothermal. Kalau mungkin Gila tahu ada Kamojang, ada Dieng, kemudian juga ada Lahendong. Itu adalah sumber-sumber energi dari panas bumi, which is itu renewable. Nah, jadi Pertamina sebetulnya sudah lama untuk melakukan kegiatan ini. Nah, Pertamina harus punya campaign membantu pemerintah lah terutama untuk bisa memberikan masyarakat semakin sadar. Setahu saya dulu pernah ada program sebetulnya Pertamina dengan beberapa perusahaan-perusahaan dealer ya mobil gitu, untuk sama-sama mengkampanyekan menggunakan bahwa mobil ini sudah menggunakan renewable energy dengan baterai. Nah, Pertamina perannya barangkali ya bisa menambah membantu PLN ya mendistribusikan. Barangkali Pertamina kan banyak punya SPBU tuh, SPBU bensin. Nah, mungkin di setiap SPBU juga itu bisa disiapkan baterai charging, sehingga kolaborasi antara penggunaan fosil dari renewable ini bisa sinergi. Nah, itu salah satu campaign yang menurut saya cukup bisa efektif. Dan kalau electrical car gitu, itu juga sebetulnya memang lebih mudah dibandingkan dengan BBM. Itu misalnya di mall pun kita bisa menyediakan baterai charging gitu ya. Itu Pertamina bisa lah untuk berkontribusi saya kira ya. Dan seperti saya sampaikan tadi, saat ini Pertamina, PLN, dan kalau tidak salah Antam atau Mind ID itu sedang mengembangkan teknologi baterai yang ada di Indonesia bagian timur, kalau nggak salah di Pulau Seram gitu. Nah, itu nanti salah satu kampanye adalah memproduksikan baterai, ketersediaan baterai juga cukup banyak. Dan saya kira Pak Menteri Menko Invest juga waktu Pak Luhut pernah ketemu Elon Musk untuk mengajak dia untuk investasi di Indonesia. Nah, kampanye seperti itu saya kira bisa membantu untuk masyarakat tergerak. Dan ini kan sebetulnya masalah trust juga. Masyarakat akan tertarik untuk menggunakan sesuatu kalau memang itu juga memang memudahkan mereka dibandingkan dengan teknologi sebelumnya.
Apalagi kalau misalnya juga mungkin salah satunya saya nggak tahu quote unquote subsidi BBM nggak dikurangin aja. Jadi kan masyarakat bisa membandingkan bahwa kalau sebetulnya kalau BBM di Indonesia ini tidak banyak disubsidi, itu mungkin orang akan mulai berpikir beralih juga untuk ke renewable. Itu salah satu hal yang bisa dilakukan Pertamina. Baik, jadi sebenarnya potensinya besar ya Pak untuk masyarakat ini dapat lebih terbantu juga dengan adanya transisi energi terbarukan. Namun dibutuhkan kepercayaan dari masyarakat juga bahwa hal ini akan menguntungkan mereka. Betul, masyarakat prinsipnya kan kalau itu lebih mudah, lebih murah, lebih praktis, pasti itu menjadi pilihan gitu dibandingkan dengan penggunaan energi fosil yang mungkin catatan yang perlu juga adalah bahwa Indonesia ini sudah tidak kaya minyak lagi. Saya berikan bayangan bahwa produksi minyak nasional Indonesia itu sekarang sekitar 600.000 barel sehari. Tapi kita mengkonsumsi BBM itu 1,6 juta. Jadi ada defisit 1 juta barel yang itu harus diimpor. Nah, sehingga ini juga harus dikampanye ke masyarakat. Mungkin masyarakat di Indonesia masih berpikir bahwa Indonesia itu kaya minyak. Sehingga ngapain kita berpindah dari fosil ke renewable kalau sementara masih kaya. Nah, pemahaman ini keliru gitu loh. Karena kita sekarang sebetulnya mulai tahun 2006 itu Indonesia sudah menjadi net importer untuk BBM. Jadi kita sudah banyak import BBM ini karena seperti saya bilang produksi 600.000 barel per hari, konsumsi 1,6 juta. Ada selisih 1 juta. Dan cadangan minyak di Indonesia ini juga tidak besar. Cadangan minyak di Indonesia itu mungkin sekitar 3 miliar barel. Kalau dibandingkan cadangan minyak dunia yang 1.700 miliar barel, itu cadangan minyak nasional Indonesia itu cuma 0,2%. Jadi awareness kepada masyarakat itu perlu ditingkatkan bahwa kita tidak kaya minyak, tetapi kita punya alternatif untuk menggunakan renewable energy banyak sekali. Panas bumi ada, solar, matahari ada, angin, arus, banyak sekali alternatif yang kita bisa lakukan. Dan itu lebih banyak dibandingkan fossil fuel. Jadi kesadaran masyarakat bahwa ternyata Indonesia ini cadangan minyaknya tidak sebanyak yang selama ini diperkirakan masyarakat, dan itu harus lebih gencar lagi untuk disampaikan kepada masyarakat. Betul. Kalau Kila sendiri punya pandangan bahwa Indonesia masih kaya minyak enggak? Iya, Pak. Nah, itu yang keliru. Even Kila juga masih keliru kan nanti kan. Iya, Jadi betul. banyak, jangan hanya Kila, mungkin juga orang-orang yang berpendidikan tinggi pun itu mereka melihat bahwa wah, ngapain kita menggunakan renewable, electrical juga masih ribet gitu. Minyak masih melimpah gitu. Itu betul-betul campaign yang harus betul-betul gencar dilakukan oleh pemerintah bahwa sekali lagi bahwa kita tidak kaya minyak. Kita sudah net importer. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Syamsul Alam. Tapi mungkin kalau boleh saya kasih tambahan catatan ya. Ini mungkin untuk pemahaman aja. Renewable energy itu tidak mungkin 100% menggantikan fosil energy. Kenapa? Renewable energy itu selalu produknya adalah listrik atau power. Jadi misalnya geothermal jadinya listrik, solar cell listrik. Sementara kehidupan kita ini memerlukan bukan hanya listrik. Misalnya contoh tadi saya sampaikan, mobil listrik. Mobil listrik itu yang bisa digantikan dari fosil energi ke renewable energy hanya baterainya. Tapi bodi mobilnya, ban mobilnya, dashboardnya itu semuanya menggunakan produk fosil energi. Itu namanya produk petrochemical. Jadi minyak atau gas itu diolah, itu turunannya menjadi plastik, menjadi polimer dan segala macam, dan itu dipakai untuk bahkan baju-baju kita ini, produk-produk ini nih, ini semua dari petrochem. Nah, petrochemical ini dihasilkan dari fosil. Jadi fosil energi itu semakin modern kehidupan kita, juga produk petrochemnya sangat akan meningkat. Jadi sekali lagi, kita jangan juga salah persepsi bahwa renewable energy tidak akan pernah bisa
menggantikan fosil energi. Artinya apa? Bahwa tugas pemerintah juga untuk selalu menyediakan kebutuhan atau mensecure bahwa fosil energi ini juga jangan sampai kita kelabakan gitu. Sementara kita aktif di renewable energy terutama untuk transport, untuk power, untuk listrik lah. Ya kira-kira kayak gitu Kila. Baik Pak, jadi tidak mungkin penggunaan fossil fuels ini 100% Tidak mungkin, ditinggalkan. tidak mungkin. Namun bagaimana caranya kita harus meminimalisir penggunaannya agar dapat tercipta Lingkungan yang bersih ya. Jadi satu betul, renewable energy kalau untuk Indonesia satu, bahwa itu kita mensupport apa namanya climate change. Ya jadi kan Indonesia sudah komit dengan Kyoto Protocol, dengan Paris Agreement bahwa kita Indonesia akan mensupport penggunaan apa namanya CO2 itu direduce. Nah itu kita mau nggak mau pemerintah punya tanggung jawab untuk menggunakan fosil renewable energy. Nah itu satu. Kemudian apa namanya global change ini kan nyata nih, makanya iklim sekarang udah sering berubah-ubah, susah diprediksi. Itu karena memang ya penggunaan emisi CO2-nya makin tinggi, sehingga perubahan iklim global itu sudah suatu kenyataan, bukan hanya potensi. Nah, ini yang perlu sama-sama di campaign. Baik, sebagai penutup, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Apa yang seharusnya masyarakat lakukan untuk memulai aksi ini? Kalau masyarakat sebetulnya ada himbauan sih memang ya, mungkin nanti ini kan urusannya sebenarnya masalah keekonomian. Misalnya di rumah menggunakan solar cell. Solar cell kan itu panel-panelnya mungkin saat ini masih cukup mahal ya. Tapi kalau misalnya di masyarakat tertentu atap-atapnya bisa dipasang solar cell, itu kan juga bisa mengurangi beban PLN. Ya atau mungkin kalau misalnya pemerintah mempunyai peraturan bahwa developer yang membangun rumah itu mereka di salah satu syaratnya adalah bahwa mereka harus atapnya itu siap untuk dipasang panel untuk solar cell. Itu bisa didorong ke situ gitu. Ya masih yang paling penting kalau menurut saya sih sosialisasi pemerintah dan aksi nyatanya gitu ya, impact terutama kemudahan lebih ekonomis itu yang akan mendorong masyarakat untuk bisa tertarik lah. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Syamsul Alam atas waktunya. Terima kasih, sukses Gila.